من العناية ركنا غير منهدم وما دعا الله دائما لطاعته بأكرم رسل مع أكرم الأمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang jawab salam saya doakan saldonya miliaran insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami muliakan, kami hormati segenap tokoh masyarakat, para kiai, para alim ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh yang hadir pada malam hari ini, khususnya wonten Bapak Kaisar yang hadir pada malam hari ini, Mbak Mita Fudori selaku Sahibul Bait. Ini malam ini spesial, kok banyak mak-mak ini kan ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kudung apa ini? Hijau army ya. Ini mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat semua ini. Dan juga hadirin hadirat wonten bapak-bapak, masya Allah, ibu-ibu yang saya muliakan, kucing putih yang lucu ini. Ngapunten, sebelumnya saya mohon maaf ya, kebiasaan telat nih. Saya mohon maaf karena tadi di jalan agak macet, terus wonten truk tebu. Saya cuma takut diblokir kali Pak Minta karena telat tadi gitu. Ngapunten ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini suasana baru buat saya ya, karena sebelumnya di atas di loteng ini bapak-bapak kula ngapunten nggih, mendatang mriki kula ngapunten ibu-ibu nggih. Kula ngapunten. Kalau saya duduk bapak kan ibu-ibu ndak bisa lihat gantemnya saya kan nanti. Lalu nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita masih tetap bisa menjalankan rutinan kula lan panjenengan sedaya maos kitab Nasihatul Ibad yang harusnya saya di minggu keempat, cuma karena ada teknis kata Mbak Mita kalau bisa dimajukan hari ini. Oke, alhamdulillah kebetulan nanti saya lanjut acara teng Sawentar Darmi yaitu mugi-mugi kula lan panjenengan sehat walafiat. Amin Allahumma. Langsung kemawon ngaji nggih. Niki ada beberapa makalah di Nasihatul Ibad yang saya ambil tentang adab adat. Apalagi ini adalah bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka baiknya kita mengerti adab-adab dan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan di Nasihatul Ibad adab tentang bertamu ala Rasulullah. Adab etika ketika kita bertamu ke rumah orang lain, dan adab ketika kita menerima tamu. Nah ini alhamdulillah Kanjeng Nabi itu mengajari kita sedetail mungkin. Ngapunten ini bab abang air kecil saja itu diajari sama Nabi cara-caranya. Sampai jongkoknya seperti apa, itu sudah ditata. Islam itu indahnya luar biasa. Nah ini Kanjeng Nabi mengatakan kepada kita, mengajarkan tentang memuliakan tamu. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya memuliakan tamunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tamu-tamu juga harus pengertian. Oh ini Sahibul Bait beriman, ini kok tidak muliakan saya. Loh, kamu bertamu jam berapa? Jam saya bertamu mulai jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Diusir nih Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini ada 5 perkara adab bagi seorang tamu di Nasihatul Ibad dikatakan. Yang pertama, menutup pintu maksimal 3 kali. Nih, kalau bisa ditok-tok, assalamualaikum nih.
Ojo waktu ini wongnya kok kamu tuh tak gobrak aja malah. Nggak boleh ya, ditok-tok pintunya. Adabnya seperti itu. Ditok-tok, assalamualaikum, ditok-tok terus. Nah ini filosofi mengetok pintu rumah itu, kata para ulama seperti kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah itu seperti mengetuk rumahnya orang lain. Semakin kita tok-tok itu rumah, nanti tuan rumahnya pasti bukakan pintu. Begitu juga doa kita kepada Allah. Jangan sampai kecil hati, waktu awak dewi wis dunga kakek kok gak dijawab. Terus doa terus menerus insya Allah dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ada bagi tamu yang pertama yaitu mengetuk pintu maksimal 3 kali. Kalau sudah 3 kali gak dibukakan, ditunggu, dicoba lagi. Kalau sudah memang gak ada, kita benarnya pulang. Yang nomor 2, tidak mengintip ke dalam rumah. Ini apa ada di sini yang hobinya ngintip-ngintip rumah orang lain? Yang ngintip HP-nya suaminya ada di sini. Jadi larangan itu mengintip rumah orang lain kalau kita bertamu. Ngintip itu hasilnya diadab tidak boleh. Cukup tok-tok saja. Di wonge kok gak ono lho, diintip-intip itu tidak boleh dalam Islam. Adabnya Islam itu cuma mengetuk saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3, mengucapkan salam dan perkenalan diri. Mengenalkan diri. Kalau sebelumnya tidak kenal ya kita mengenalkan diri. Assalamualaikum, saya ibu ini dari desa ini, atau mengenalkan diri, saya ini kesini ada perlu ini dan ini. Jangan merok. Assalamualaikum, waduh, oh sudah kenal lebih awakku, langsung nunggu. Nah ini tidak boleh. Jadi ada adab-adabnya dalam Islam itu kita diajarkan etika luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengenalkan diri, umpama kita mengantarkan paket, ini saya dari ini disuruh mengantarkan paket. Kita mengenalkan diri. Nomor 5 ini yang paling penting, apabila menginap maksimal 3 hari. Kalau kita takdir, kita dari luar pulau, kita jauh dan sebagainya, dianjurkan nginep itu cuma 3 hari. Itu sunnahnya seperti itu. Dan yang punya rumah memaksimalkan, memuliakan kita sebagai tamu di 3 hari. Selebihnya itu ya sunnah, sudah mau dilebihkan ya tidak apa-apa. Kalau enggak ya sudah haknya sebagai tamu sudah selesai. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, 5 perkara ini dipegang benar-benar. Ada masalah bertamu ke rumah orang lain. Nah ini sebaliknya, ada bagi tuan rumah selaku pemilik rumah yang ditamuni, adab-adabnya seperti apa? Kata baginda Nabi yang pertama, yaitu menyambut tamu dengan ramah. Tamu itu kan datang dari jauh capek, sudah capek, lemah, letih, kita sambut dengan ramah. Masya Allah, jangan ajak ngobrol terlalu lama sampai gak disuguhi apapun. Baru 3 jam ngobrol, baru mau kopi apa teh sampai sudah 3 jam ngobrol ini. Ya itu tidak pantas itu namanya ya. Jadi dianjurkan kita ramah sebagai tuan rumah. Jangan sampai baru-baru awak mana, boleh loh. Nah, ini tidak boleh. Ya Allah Masya Allah Muhammad. Yang nomor 2, memberikan hidangan sebaik mungkin. Tapi jangan memaksakan sampai hutan-hutan. Nah ini tidak boleh. Sebagai adab sebagai tuan rumah, adanya apa semaksimal mungkin dikeluarkan. Sebagai tamu juga ngerti etika juga. Ini ngapunten saya lapar, apa ada tumpeng di sini bu? Tamu nah tidak bisa. Dan juga sebagai tuan rumah memaksimalkan adanya kopi disuguhi kopi, adanya teh dikasih teh. Ya. Terus adabnya kata para ulama kan pernah saya jelaskan di atas waktu itu di Nasolibat, al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsatin mawaqi'. Tergesa-gesa itu termasuk perkaranya setan. Tapi di 5 perkara ini tidak apa-apa. Termasuk salah satunya apa? Memberikan hidangan pada tamu itu terburu-buru tidak apa-apa. Kalau bisa itu nyenangkan tamu itu, saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, jujur Allahumma sholli ala Muhammad. Ini connect semua ya di sini ya. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau panjenengan ke rumahnya orang lain, terus ketika datang itu kopi sudah nyiap, mungkin kalau sudah siap, senang apa senang? Senang mungkin, pasal kita nggak harap, cuma kalau sebelumnya pengertian itu kan kata kita senang. Nah ini termasuk perkara pahalanya luar biasa, yaitu apa? Al-ajalah, jadi cepat-cepat memberikan hidangan kepada tamu itu pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang nomor dua tadi menjamu tamu dengan hidangan sebaik mungkin. Yang nomor tiga yaitu mengantarkan tamu yang hendak pulang, diantarkan maksimal sampai luar pagar atau luar di daerah rumahnya, diantarkan ke depan. Oke, matur suwun, makasih ya. Cuman kalau lewat mampir lagi, jangan. Aduh, makasih, kalau lewat jangan pernah mampir lagi. Itu enggak boleh. Jadi tetap akhlak itu capek akhirnya. Gimana gini? Akhlak itu capek, ramah sama semua orang itu capek. Duduk itu ngedepi orang capek. Tapi itu capek yang lelah karena lillah. Nah itu capek berakhlak itu capek, tapi pahalanya di sisi Allah itu luar biasa. Allah Rasulullah Muhammad. Kanjeng Nabi itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tercela di zaman dulu. Nabi Muhammad itu menyempurnakan akhlak luar biasa. Gitu, Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut, karena ini bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, maka amalan yang paling baik di akhir zaman ini hadirin adalah 3S. Apa? 3S. Ini kalau ada dicatat gak apa-apa, kalau di syuting boten nopo. Tapi jangan kasih sound aneh-aneh. Kadang saya tuh heran orang yang ngupload ceramah saya di TikTok itu dikasih sound aneh-aneh. Ungger. Itu gimana itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini bulan kelahiran Kanjeng Nabi, maka amalan yang paling baik di akhir zaman ini kata para ulama 3S. Disimpan di buku ini. Yang pertama sholat. Padahal jangan pikir Allah, saya ini mau bersyukur kepadamu dengan cara seperti apa. Sholat itu adalah tanda bahwa kita syukur kepada Allah. Kita sholat sehari semalam 5 waktu itu bukti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai orang meninggalkan sholat ini dosanya luar biasa. Di kitab Tanbihul Muslim dikatakan, jika diibaratkan wonten seorang perempuan ngapun dan perempuan ini berzina. Lalu dari zinahannya punya seorang anak. Lalu anaknya dibunuh. Itu dosa apa dosa? Dosanya double sudah. Begini. Pertama berzina dia dosa. Lalu punya anak dari hasil hubungannya itu ya dosa. Tapi dengan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja meninggalkan sholat, kirim salam saya sholatin ku aja, nah ini dosanya lebih berat orang yang meninggalkan sholat. Mungkin jamaah sedoyo sholatnya istiqomah. Amin Allahumma. Sholat itu sampai di zamannya Kanjeng Nabi itu ada orang mau masuk Islam. Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, tapi saya tidak bisa meninggalkan zina. Semua perkara di Islam saya lakoni, haji saya haji, sholat saya sholat, semua, tapi saya tidak bisa meninggalkan perzinahan saya. Kata Kanjeng Nabi tetap diterima Islamnya, tapi Nabi Muhammad ngasih ibroh kepada dia. Bayangkan yang kamu lakukan itu kepada saudara perempuan atau kepada ibu kandungmu, kamu akan mikir. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini hari yang paling saya benci adalah berzina. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu ada orang lagi masuk Islam kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya tidak mau sholat. Semua perkara saya lakukan, saya jaga diri saya haji, saya bakal berakhlakul karimah, tapi saya tidak mau sholat. Apa kata Nabi Muhammad? Ditolak Islamnya hari ini. Saking pentingnya masalah sholat. Awal ma yuhasabu ila abdin fi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah kepada seorang hamba itu sholatnya. Jika sholatnya baik, insya Allah semua amalnya baik. Jadi pentingnya masalah sholat ini. Sama tadi ibu-ibu kan sudah sebut jam berapa? Jam 9 pagi angkat tangan di sini. Insya Allah pas tepat waktu semua. Ya Allah masalah. Maka amalan yang pertama itu sholat. Yang kedua kata para ulama sholawat hadirin. Sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di Quran pun jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di Quran itu sampai panggilan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba itu aman. Ya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yusholluna 'alan nabi. Bersolawat dumateng Kanjeng Nabi, tapi solawatnya Allah itu beda. Rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan setiap orang yang mukmin pasti muslim, tapi tidak semua orang yang muslim itu mukmin. Nggih. Yang Islamnya KTP nggih kathah. Nggih napa nggih? Nah, ini Allah Ta'ala memanggil kesayangan kepada hamba-hambanya itu aman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Kita semua diperintahkan untuk bersolawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ngapunten iblis. Ibu-ibu semua iblis. Mungkin yang dari yang kepanggil nanti malam kepanggil iblis. Juga begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Iblis niku ngapunten nggih. Kula ngomong iblis kok panjenengan mendeliten kula lho. Iblis mboten wonten sing ngomong ngeten lho. Iblis itu sampai dikatakan menangis, teriak histeris ketika apa? Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan juga ketika perintah sholawat diturunkan, iblis itu berarti sejatinya orang yang tidak mau sholawatan itu sampai aja ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pahala sholawat ini di kitab Khosois umat Muhammadiyah itu kata banyak sekali pahala sholawat. Ini saya kutip yang bagian istimewanya ini. Di kitab Khosois umat Muhammadiyah itu dikatakan 4 janji malaikat kepada Rasulullah untuk umatnya yang mau sholawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, malaikat Jibril berjanji di depan Rasulullah SAW. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu setiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi Shirathul Mustaqim secepat kilat. Langsung Shirathul Mustaqim itu luar biasa menyeramkannya. Diibaratkan sehelai rambut kita dibagi lagi menjadi 7 lapis lagi, saking tipisnya. Itu orang yang kecekluk di situ bunga punten langsung masuk neraka mugi mlebu swarga tanpa hisab sedaya. Amin Allahumma. Plus kudung-kudung ijonya ini semua insyaallah. Amin Allahumma. Malaikat Jibril berjanji, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, siapa orang dari umatmu yang sehari sholawat 10 kali kepadamu, insya Allah akan aku bantu dia melewati Shirathul Mustaqim secepat kilat. Sholawat 10 kali itu dengan siho apapun. Bisa Allahumma sholli ala Muhammad, bisa sallallahu ala Muhammad. Jangan sampai pesannya Habib tadi ketika ngaji di musola Al-Bukhari suruh sholawat dia, sholawat. Boten nggih, Allahumma sholli ala Muhammad, maka sallallahu ala Muhammad. Nah itu digawakan 10 kali sehari, insya Allah fadilahnya sholawat sangat banyak. Itu diantaranya saja. Okay? Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail berjanji di depan Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, mereka yang bersolawat kepadamu akan aku beri minum dari telagamu. Nanti di yaumul kiamat, siapa orang yang minum dari telaganya Rasulullah SAW, dia tidak bakal mengalami kehausan selama-lamanya. Mungkin ini semua insya Allah minum dari telaga Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Yang nomor 3, malaikat Israfil berjanji di depan baginda Nabi, wahai Nabi Muhammad, mereka bersolawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat apa nikmat sholawat? Nikmat apa nikmat? Nikmatnya luar biasa. Sampai-sampai malaikat itu memohonkan ampun bagi orang-orang yang mau sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israil, siapa yang diceritakan malaikat Israil? Insya Allah panjang umur, sehat walafiat sedoyo. Kalau doa kepada Allah itu mau saya kasih tips, mau apa mau? Kalau doa kepada Allah niku hadirin, ya Allah, setelah panjang umur dan sehat walafiat, cabutlah nyawa hamba dalam keadaan husnul khotimah. Setelah panjang umur dan sehat walafiat. Apa panjenengan mau? Panjenengan duluan, saya keri-keri? Saya keri-keri, panjenengan duluan, pilih yang mana? Sama semua, insya Allah panjang umur sehat walafiat sedoyo. Amin Allahumma.
Malaikat Israil mengatakan kepada baginda Nabi, wahai Nabi Muhammad, bagi mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan cabut ruh mereka dengan lembut seperti aku menyebut ruhnya para anbiya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi solawat dumateng kanjeng Nabi ini hadirin nikmatnya luar biasa. Karena perintahnya langsung Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sangat luar biasa. Terus juga kalau kita lagi tadi kembali ke doa itu jangan sampai putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita Allah itu suka hambanya yang ngerengek minta nangis kepada Allah itu bagus. Allah mana senang. Jangan sampai apakah saya ini suul adab minta kepada Allah, apakah saya ini kurang ajar kalau minta, padahal saya ini sudah dikasih lebih-lebih. Allah itu senang kalau kita bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah itu senang. Sampai diceritakan ada suatu kisah yang luar biasa. Ada seorang Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam madhab luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal ini yang wali, alim luar biasa sudah, fikih luar biasa. Di zaman dahulu ini nonton YouTube, Google dan sebagainya. Gini mungkin tidak ada sama sekali sosial media, Google tidak ada. Jadi orang cuma dengar aja Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal cuma dengar aja. Tapi wajahnya seperti apa gitu, terus tidak tahu. Akhirnya suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini terbangun dari tidurnya, hatinya ini kerentek. Ini diibaratkan, saya ibaratkan Imam Ahmad bin Hanbal rumahnya Kalikoro, kok kerentek hatinya itu kepingin ke Malang. Ibarat rumahnya di Kalikoro, kepingin ke Malang, tidak tahu, tidak ada sebab ini. Kok panggilan jiwanya ini kepingin ke Malang. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada sebab ini Imam Ahmad bin Hanbal bertanya-tanya, kenapa ini kok murmur hati saya ini kok condong kepingin ke Malang tanpa sebab. Akhirnya berangkat Beliau berangkat ke Malang, sudah melalui perjalanan karena ya ini kebiasaan orang soleh, orang salaf itu. Kalau mereka bertuju ke suatu tempat dan belum menemukan apapun, dianjurkan masuk ke dalam masjid. Langsung sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal sampainya ke Malang, bingung mau kemana, tidak ada handai tolan, sahabat atau apa, tidak ada. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, setelah sholat di belakangnya Imam Ahmad bin Hanbal ini nonton tiang, tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal tidak tahu, orang ini tidak tahu kalau ini Imam Ahmad bin Hanbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanya, Mas, saya melihat jenengan ini kok kayak orang bingung ya? Apa sampai ini tersesat di sini? Oh enggak, saya tidak tersesat. Cuma saya ini bingung mau kemana. Saya sudah dari tadi di sini, saya tidak ada keluarga. Oh Mas, gini aja Mas, saya lihat sampai ini orangnya capek, lelah. Mending sampean sekarang pergi ke rumah saya, istirahat di rumah saya. Istirahat di rumah saya, sampai istirahat di situ yang enak, yang tenang. Sampai tunggu di rumah saya sampai tunggu dalam keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Imam Ahmad bin Hanbal posisi capek juga, ini sudah apa? Tanya, kesibukannya sampai apa emang? Saya ini pengatur roti. Nggak tahu roti Dewi Sri nomor sari roti, karena nggak diceritakan di kitab seperti apa. Cuma dia ini pengatur roti. Orang yang ditakoni Imam Ahmad ini pengatur roti. Imam Ahmad bertanya, nah ini akhlak. Apakah ketika saya ke rumah jenengan ini tidak merepotkan jenengan? Oh enggak sama sekali. Penting sama istirahat, saya ngatur roti sama jangan terganggu. Oh iya enggak apa-apa. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal masuk rumahnya, istirahat santai, ini orang ngatur roti sambil lisannya berzikir seperti ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian kalau kerja nih. Kerja itu sudah ibadah. Nah ini orang ini kerja sambil lisannya ini selalu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu gitu. Imam Ahmad bin Hanbal takjub. Waduh ini agak lain ini. Ini antik, ini orangnya luar biasa ini. Kok bisa dia kerja sambil berzikir? Kerja itu sudah ibadah ditambah zikir. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal untuk tanya kepada orangnya, Mas, ngapunten, saya mau tanya, yang sampai dapatkan bekerja dengan berzikir seperti ini itu apa aja? Nah, orang ini mengatakan, alhamdulillah, ketika saya minta apapun kepada Allah itu selalu dikasih rumah
alhamdulillah, dikasih kerjaan ya alhamdulillah, rezeki saya tidak pernah putus-putus alhamdulillah. Saya selalu gini itu doa saya dijabah sama Allah. Tapi orang ini kan nggak tahu kalau di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi saya itu minta satu perkara kepada Allah belum diijabah. Saya ini minta dari dulu. Sholat sunnah sudah saya lakukan. Saya itu kepingin, katanya di zaman ini ada seorang wali yang luar biasa, seorang imam namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ngoten ya. Aku ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal saya ini. Cuma saya tidak tahu orangnya seperti apa. Saya cuma dengar-dengar aja. Cuma saya berhari minta kepada Allah ketemu orang yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal bukan langsung pulau nih, bukan tawaduk rendah hati beliau, tidak sombong, sambil mengatakan menangis, ya Allah, ternyata Allah mengirim saya ke sini karena Allah mengijabah doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketahuilah, aku ini Ahmad bin Hanbal yang kau maksud. Terus pengatur tiga, saya sekolah kamu, kamu bujuk air. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu loh, doa kepada Allah itu kita yakin, tapi Allah mengijabah doa kita itu skenario nya Allah, jangan skenario kita. Sakit semua nanti. Kita yakin kepada Allah, kita doa. Nah Allah nanti yang menentukan jalannya. Nanti Allah yang menentukan jalannya. Seperti saya ceritakan, saya punya teman di pondok ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada di sini yang belum menikah. Insya Allah sudah nikah dan insya Allah ibu-ibu ini suaminya loman semua. Amin Allahumma. Amin. Sebulan 100.000 cukup insya Allah. Bukan ya? Insya Allah sebulan 10 juta semua dari suaminya. Amin Allahumma. Saya tuh punya teman di pondok namanya Sulaiman. Ini cerita true story, bukan dongeng Indosiar. True story. Saya punya teman namanya Sulaiman. Ketika saya mondok, saya waktu itu masih unyu-unyu itu belasan Sulaiman ini sudah 40 tahun. Umur sudah tua, tapi dia belum nikah. Ngapunten, dia sudah berdamai. Kalau dilihat dari wajahnya itu bukan yang ganteng loh, bukan. Cuma dia orangnya ikhlas lillahi ta'ala, hikmah luar biasa. Dia masya Allah lah, akhlaknya juga luar biasa. Cuma masalah wajah dan ekonomi dia agak kurang. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya suatu ketika Sulaiman ini pulang ke kampungnya di Jakarta, teman saya ini di Jakarta. Ketika dia pulang pondok usia 40 tahun di Jakarta, tidak punya rumah, tidak punya pegangan, dia jadi marbotnya masjid, bersih-bersih masjid. Tapi ketika dia kering ke pengajian, dia melewati satu orang wanita yang cantiknya luar biasa, badannya putih, matanya ngucing ibarat. Saking ngayunin ini, putihnya itu kalau minum kopi, hitam-hitamnya kelihatan. Buatan ini, masalah lama. Cantik luar biasa, bibirnya itu aduh kayak delima. Saking cantiknya perempuan ini. Papasan sama Sulaiman ini ya. Sulaiman ngapunten kayak apa ya Sulaiman ini? Sudah umur belum nikah lah. Hanya ketika papasan Sulaiman ini kerentek set. Jodoh bikin. Nah, langsung gitu. Langsung ternyata kalau ini besok calon istri saya. Ini besok calon istri saya. Hanya dia ke kiai. Ke kiai ini perempuan namanya Fatimah. Terkenal bunga desa, kembang desa, paling dicantik sak desa itu, paling terus diuber orang-orang sudah Fatimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya duduk sini digeblak bu. Saya geblak kan lucu matanya. Detik-detik Habib jatuh dari gendut mana ya? Lo masalah lanjut ya. Nah ini Sulaiman ini akhirnya bilang ke kiainya di Jakarta, kiai, oh iya, ono apa mana? Saya ini senang kiai sama satu orang wanita di desa ini. Siapa namanya bakal boleh? Fatimah kiai. Kiainya cuma guyu tuh. Hidupmu kurang suwe man. Wes mimpi kamu dalam Fatimah mana? Tapi kiainya bercanda, tapi tetap tidak matahkan hatinya Sulaiman ini. Man, Fatimah itu miliknya siapa man? Milik Allah ya. Ya sudah. Kalau jalur darat kamu tidak bisa man, jalur langit. Kalau bahasanya musik jam itu matul langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Jalur darat tidak bisa, jalur langit itu.
Caranya gimana dia? Iki memang rada angel Mas perkara ini. Sulit ini. Cuma kamu minum kopi, nggih, kopi panas, bacakan surat Al-Baqarah 30 kali. Itu dijamin kopinya langsung dingin Mas. Karena lama, betul ya, itu masalahnya. Boten guyon nggih. Jadi Sulaiman dikasih amalan sama dia. Man, saya kasih kamu amalan man. Amalkan ini selama 2 bulan berturut-turut jangan putus. Baca sallallahu ala Muhammad, itu namanya sholawat Jibril. Baca sallallahu ala Muhammad, nah sehari semalam baca 1000 kali. Kondisi apapun. Terus pertengahan malam jangan tidur atau lihat Liga Champion atau apa, jangan. Kamu minta kepada Allah di sepertiga malam, doa salat tahajud 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah, Fatimah. Minta man, siapa yang senang sesuatu itu dia senang nyebut. Kan senangnya Fatimah, minta kepada Allah Fatimah sudah. Ngoten ya, karena polos dia. Ngoten ya. Akhirnya dia pun pulang hadirin, sambil membayangkan Fatimah ini dia sholawat itu tadi. Waktu kemana pun sudah setelah makan sholawat. Lisannya langsung berzikir kepada Allah karena semangat. Ketika malam hari dia tidur dia sebentar, bangun tengah malam sujud minta kepada Allah, ya Allah, jikalau Fatimah jodohku maka jodohkanlah kepadaku. Ya Allah, jikalau Fatimah jodoh orang lain maka aku juga orang lain ya. Tetap Fatimah kasih kepadaku, ya Allah, ini sedikit maksa. Doanya seperti itu. Terus Fatimah dan akhirnya setelah 2 bulan Sulaiman ini ke rumahnya kiainya tadi sambil bawa tasbih, wajahnya bercahaya betul karena ibadah terus. Datang ke rumah kiai, Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam Sulaiman, gimana Fatimah? Dapat nak konsultan, lancar. Kiai ini hoak, langsung deh hoak. Ini terus story ini beneran Sulaiman yang terus sama saya. Kiai ini hoak, Kiai bohong sama saya. Loh, bohong kenapa man? Saya bohong apa? Saya sudah 2 bulan Kiai tidak tidur malam. Saya sudah berzikir, tapi tidak Fatimah muncul kepada saya. Saya kata Kiai, saya mau tanya, kamu sudah chat Fatimahnya enggak? Kamu sudah datangi rumahnya enggak? Kamu ada ikhtiar untuk ngejar dia enggak? Ya enggak ya itu. Mana ini gimana? Ya kamu berusaha man, ke dia, ke rumahnya. Dia pakai baju apa kamu puji. Kamu datang ke rumahnya, kamu chat, Assalamualaikum, anak-anak, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dikejar, jangan cuma diem aja. Jodoh itu ya dikejar juga. Terus saya harus gimana Kiai? Pergi ke rumah Fatimah sekarang pergi ke rumah Fatimah, terus terang minta. Itu ngapunten, Fatimah ini punya paman, dia ini orang tuanya sudah meninggal. Fatimah ini orang tuanya sudah meninggal, yang ngasuh dia bibitnya sama pamannya. Kebetulan pamannya juga sudah meninggal barusan, bibitnya juga jadi janda, baru janda 4 bulanan, juga umurnya tidak jauh beda sama Fatimah bibitnya ini. Akhirnya Sulaiman pun datang ke rumahnya Fatimah ini. Assalamualaikum, yang buka kan bibitnya. Waalaikumsalam, Sulaiman nggih. Loh, kok tahu? Nggih, sampai viral di sini. Sudah kenal nggih. Viral karena apa ini? Akhirnya disuruh masuk. Masuk. Ada apa Sulaiman? Ada apa ini? Bu, terus terang kedatangan saya kemari ingin pinjam uang 100.000. Saya kesini Ibu, saya terus terang saya ingin menikahi Fatimah ponaan sampean. Saya ini senang sama Fatimah dan saya ingin menikahi Fatimah. Kelebihan kamu apa Sulaiman? Kata ibunya ini, kata bibitnya. Ya kelebihan saya mencintai Fatimah, sudah. Tidak punya kelebihan saya. Sama kalau naruh air di galon itu tidak tumpah-tumpah, itu kelebihan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bibitnya namanya Robiah. Bibitnya ini ya kalau juga sambil nangis, ya Allah Sulaiman. Loh, kenapa Bu Robiah? Kenapa kok sampai nangis? Saya pikir sampai di sini mau melamar saya. Saya pikir mau melamar saya sampai ini.
Saudara ponakan saya, kalau saya, waduh, kata Sulaiman, ini tembus dua-duanya ini, gara-gara militan Yai. Waduh bu, sebentar bu, saya tak pulang dulu, tak sowan ke kiai saya. Iya bu, saya minta jawabannya. Saya minta saya ini juga doa kepada Allah supaya kamu menikahi saya, Sulaiman. Jadi doanya ini tempur di langit. Nah, Sulaiman minta Fatimah, Rodia bibinya mau Sulaiman. Nah ini kucu-kucu hodari, cinta segitiga. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya ke rumah Kiai Sulaiman ini. Assalamualaikum Kiai. Loman kenapa kok sumpah sedih? Kiai, saya inginnya Fatimah, tapi bibitnya suka sama saya. Itu misal Kiai ini kulo, misal Kiai ini kulo. Terus kon Fatimah aku bibi Kiai, apa nih? Allahumma sholli ala Muhammad. Man, mintakan segala sesuatu kepada Allah. Siapa orang yang istikharah minta pilihan kepada Allah, maka dia tidak akan kecewa di akhirnya. Minta kepada Allah, minta petunjuk. Siapakah yang menjadi jodohmu? Minta kepada Allah, karena pilihan Allah itu pasti terbaik. Karena kita kalau ada apa-apa disuruh surat istikharah. Gitu mungkin. Kalau ada urusan apapun dianggap istikharah. Istikharah itu waktu ini berminum ini. Ini Sulaiman paham gak dari rasanya? Kalau masalah kalau dikirim saking Jakarta ini gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Barang siapa yang istikharah dia tidak akan kecewa. Urusan kerjaan, urusan mau berangkat ke luar kota, urusan apapun kalau kita istikharah minta kepada Allah tidak bakal kecewa. Istikharah itu bisa dengan Quran. Kita buka Quran bisa. Atau dengan sholat sunnah 2 rakaat istikharah itu bisa. Gitu. Nah Sulaiman ini istikharah. Setelah paling afdolnya istikharah itu mantun sholat isya. Setelah sholat isya dia sholat istikharah 2 rakaat. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah, siapakah yang menjadi jodohku ya Allah? Rodia apa Fatimah? Nih, sudah dia minta kepada Allah, subhanallah di mimpinya Sulaiman ini. Sulaiman menikah dengan Rodia, bibitnya Fatimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Inginnya mobil Pajero, dapatnya Avanza. Lalu analoginya. Akhirnya dia ke rumahnya Rodia itu tadi, sudah ngomong assalamualaikum bu. Oh ya, waalaikumsalam. Gimana Sulaiman? Di istikharah saya menikah sama sampean. Ini Bu Rodianya sambil di sini. Alhamdulillah. Jadi itu nih, ngomong Pak Kesar, ini Pak Kesar lanjut acara lagi. Nih, kasih jalan nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya lanjut Sulaiman ini tadi. Akhirnya Sulaiman pun memutuskan untuk menikahi Rodia. Sudah disusun rencana pernikahan sebulan, dekorasi sudah disiapkan, sound system sudah disiapkan. Semua baju-baju makanan, catering semuanya sudah disiapkan. Pernikahan deal 1 bulan ke depan. Subhanallah hadirin. Ketika ya ini Sulaiman mengaku salah kepada saya tersebut. Saya ini salah karena saya ketika itu ya Allah, saya kan maunya Fatimah. Kenapa engkau kasihkan Rodia ya Allah? Dia sambil komen. Nah ini tidak boleh hukumnya. Tapi saya bilang, man, insya Allah yang terbaik sudah kamu sudah pasrah kepada Allah. Akhirnya singkat cerita, Sulaiman ini setelah sebulan ingin menikah, dapat seminggu, Rodianya ini ke pasar. Namanya mantan kan beli dupa, beli jamu-jamuan, terus beli sudah perlengkapan untuk pernikahan, sudah semua. Subhanallah hadirin qadarullah. Rodia ini ketika ingin pulang dari rumahnya mengalami kecelakaan sepeda motor. Akhirnya Rodianya pun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Sulaiman sambil menangis beruku, ya Allah, apa nasib saya ini? Saya sudah 40 tahun belum menikah. Saya ketika menikah, calon saya meninggal dunia. Sudah sedih, sumpah luar biasa. Tapi keluarga besarnya bingung. Waktu ini pernikahan tidak bisa dibatalkan. Dekorasi sudah disiapkan, persiapan pernikahan sudah disiapkan, sudah semua. Akhirnya keluarganya ini tanya, siapa dari keluarga kita yang masih belum menikah?
Akhirnya semua mata tertuju kepada Fatimah ini tadi, si target awalnya Sulaiman ini tadi. Akhirnya tanya kepada Fatimah, keluarga besarnya, Fatimah, kamu mau nggak menggantikan Bibi Murodiyah menikah dengan Sulaiman? Ternyata Fatimahnya pun dengan isin-isin mengatakan, mau. Saya tidak tahu suaranya Fatimah, cuma mungkin dia alibi saya itu seperti itu. Mau, atau sambil isin-isin. Akhirnya Sulaiman pun dinikahkan dengan Fatimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernikahan keduanya terjadi, nah end of story, ceritanya habis sudah ya kan di Fatimah bin Sulaiman ini. Sulaiman kok belajar, Fatimah ya pun ternyata senang sama Sulaiman ini tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. End of story, ceritanya. Ini maknanya apa? Maknanya apa? Kita ini minta kepada Allah doa, kita jangan sampai putus asa. Ini ngomong gini, jangan sampai kecil hati. Padahal kalau sudah doa kepada Allah, jangan sampai beruntung juga. Ya Allah, kenapa kok belum dikabulkan? Kenapa? Tapi kita istiqomahkan lagi doanya setiap hari. Ya Allah, apa doa yang kita minta kemarin itu tetap diistiqomahkan sampai sekarang dengan akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sampai di Quran dikatakan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian ini putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus minta kepada Allah, Allah nanti yang mengijabai doa kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali lagi ke laptop tadi ya, masalah 2S. Makanya saya panjang ini. Pertama saya cerita masalah sholat. Yang kedua, sholawat dumateng kanjeng Nabi, apalagi di bulan kelahirannya beliau. Yang nomor 3S, yang ketiga adalah sodakoh. Sodakoh itu mencegah murkanya Allah, menyembuhkan penyakit kita. Dulu di zaman Bani Israel hadirin, di Nabi-Nabi Bani Israel itu, kalau mereka mau panjang umur itu kadang mereka ngasih orang lain hadiah, ngasih mereka orang yang kelaparan dikasih uang, dikasih makanan. Nah ini dengan cara seperti ini mereka dipanjangkan usianya Allah SWT. Karena sedekah ini pahalanya besar sekali. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan it'amu ja'i khair min sab'ina jami. Mengasih makan kepada fakir miskin yang kelaparan, itu pahalanya lebih besar daripada membangun 70 masjid. Apalagi waktu bulan Ramadan, panjangan ngasih makan, nah itu pahalanya luar biasa. Ngasih makan orang lain itu pahalanya luar biasa. Apalagi sedekah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, khairu sedekah indal faqr. Sebaik-baik sedekah itu ketika kita kepepet, nah itu kita sedekah, itu pahalanya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai diceritakan di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam di kitab Tanbihul Ghafilin, di zaman Nabi Musa itu ada suami istri yang miskin, istrinya cerewet sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bapak-bapak kalau ada di sini yang istrinya cerewet, Pak, kata nih, ibu-ibu di sini yang mungkin cerewet ke suaminya, katakan, waduh, kata, insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu itu kalau cerewet, Pak, solusinya cuma satu, ajak mereka ke toko emas. Ini ngomong, setuju apa setuju? Setuju nggak nanti? Sudah, kalau Pak ini ini aja, pegang bibirnya, Bu, kita ke toko emas sekarang. Mau tadi? Orang senang. Sudah ketika ramai itu digonceng sepeda motoran ke toko emas sambil ditutup, Pak, selama kita rumah tangga tidak pernah kita ke toko emas. Mimpi apa sampai engkau? Semuanya demi engkau Adinda. Lama saudara Muhammad. Sudah ke toko emas, sampai toko emas sudah ke toko emas, ayo kita pulang. Kan dari toko emas kok aku bukan emosi lagi Pak sampai tidak pulang. Lama saudara Muhammad. Insya Allah emas asli, insya Allah. Amin Allahumma. Di zaman Nabi Allah Musa itu ada suami istri model ini. Istrinya tidak terima dengan ekonomi, suaminya ditekan terus harus bekerja. Pekerjaan pun sulit waktu itu. Pak, saya mau pokok rumah ini genang, ini makan genang, tolong nggak kerja. Kita capek deh, gini deh. Terus si istrinya pun sadar, iya ya, suamiku ini tak paksakan kehendaknya apapun,
Gitu. Mentoknya sudah segini, nggak bisa lebih lagi, sudah takdir rezekinya seperti ini. Akhirnya kedua suami istri ini pun pasrah dan mereka beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya si istri pun punya inisiatif, Mas, mending kita minta kepada Nabi Musa, kita jadi orang kaya raya. Bisa gak diijabah sama Allah? Karena Nabi Musa ini Nabi yang kalimullah, Nabi yang berbicara langsung dari Allah sama Allah SWT. Langsung dikasih petunjuk Nabi Musa AS. Singkat cerita, suami istri ini akhirnya suaminya pergi ke Nabi Musa, mengatakan, Nabi Musa, aku ini sedang istaka alayya al-mal, aku ini sedang sulit ekonomi, wahai Nabi Musa. Perekonomian hancur, saya sulit, saya tidak punya pekerjaan, saya ingin jadi orang kaya raya. Apakah bisa? Apakah diijabah sama Allah SWT? Nabi Musa langsung mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya hambamu ini ingin dikasih kelebihan rezeki, apakah kau izinkan? Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, hai Musa, bisa dia menjadi orang yang kaya raya cuma jangka waktunya 1 tahun. Setelah 1 tahun tak ambil lagi rezekinya dia akan kembali seperti semula. Tanyakan apakah dia mau, apakah hambaku ini berkehendak? Ditanyakan sama Nabi Musa, Mas, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dikasih keluaran rezeki setahun. Setelah 1 tahun jatuh tempo, balik lagi asetnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini mikir, iya, seumur nggak tahu jadi sultan, setahun harus. Iya wes, Nabi Musa nggak apa-apa, saya siap dengan konsekuensi dan saya yakin dan saya akan bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya didoakan oleh Nabi Musa, tidak hanya didoakan ini, berdoa dan berusaha. Ora apa bahasa laborer, ora et labor. Betul ya Allah, masalah Muhammad. Sudah berdoa itu sama Nabi Musa dibawain kambing, disuruh ternak kambing. Sudah. Sampai ini pulang, sampai kerja, saya yakin insya Allah rezeki sampai dikasih keberkahan oleh Allah. Tapi 1 tahun. Hanya dia orang pulang, si laki-laki ini pulang bilang sama istrinya, Mama ini nih, saya sudah minta ke Nabi Musa dan ini kita disuruh ternak. Apa yang kita lakukan? Yes, kita bekerja saja, kita turuti perintah Nabi Musa. Kerja sehari semalam, alhamdulillah rezekinya meluber, disuntik rezeki sama Allah Ta'ala, digampangkan urusannya, rezekinya diluaskan semua. Tapi ya ini, kebetulan suaminya soleh dan istrinya soleha. Allahumma sholli ala Muhammad. Rumah tangga itu Pak, kalau berkesinambungan, suaminya soleh, istrinya soleha, insya Allah itu enak. Tidak boleh saling menyalahkan. Aku ini soleh, aku burung, saling menyalahkan tidak boleh juga. Hanya ketika 2 orang ini bekerja dan mereka jadi orang kaya raya, mengatakan satu sama lain, Mas, kita kan susah, kita kan sudah tumbuh tidak punya uang. Bagaimana kalau rezeki kita yang 1 tahun ini kita kasihkan ke fakir miskin yang nasibnya dulu kayak kita? Mereka paling ingin seperti kita kasih makan mereka, kita hidupi mereka, kita sekolahkan anak-anaknya, kita pedulikan semua kegiatannya. Katanya suaminya, gimana? Tidak apa-apa wis. Ayo mumpung ada kesempatan, kita sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedekah itu mulai mereka setelah kerja, beberapa orang ngantri di depan rumah mereka dikasih uang semua. Dikasih uang, dikasih sembako, dikasih semuanya. Sampai akhirnya ini setelah 1,5 tahun, ini kan jatuh temponya 1 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jatuh temponya 1 tahun, setelah 1,5 tahun, mereka berdua masih dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezekinya masih full juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu Nabi Musa melihat mereka yang masih kaya raya bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya hamba-hambamu ini, 2 orang ini, engkau jadikan kenikmatan cuma selama 1 tahun. Tapi kenapa ini sudah jatuh tempo 1,5 tahun mereka tetap kaya raya dan mereka masih bisa beramal? Lalu jawab Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, aku ini Allah Maha Malu. Aku malu jika aku menutup pintu rezeki hambaku, sedangkan dia membukakan pintu rezeki pada hamba-hambaku yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allah itu di Asmaul Husna punya sifat pemalu. Dan Allah itu malu menutup rezekinya orang kalau orang itu membukakan rezeki bagi hamba-hamba Allah yang lain. Ini kalau contoh buat pengelola panjenengan sekolah. Ketika kita punya kelebihan rezeki, kita lihat orang-orang yang kesusahan di sekitar kita. Kalau kita belum dikasih Allah Ta'ala rezeki yang mungkin kita belum bisa sedekah,
tetap minta kepada Allah dan pancilah dengan sedekah itu sendiri. Khairus sedekah indal faqr. Sebaik-baik sedekah itu ketika kepepet. Semakin kita kepepet, kita keluarkan di jalan Allah. Nah itu pancingan. Insya Allah kita ngetes keimanan kita supaya kita diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu bab lagi terus kita sholat isya berjamaah nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes ini bab terakhir di kitab Nasyarul Ibad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini dikatakan Allah itu memuliakan umat Nabi Muhammad dengan 6 perkara. Ini alhamdulillah kita ini dijadikan umat baginda Nabi itu nikmatnya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di kitab Nasyarul Ibad dikatakan yaitu Allah memuliakan umat baginda Nabi itu dengan 6 perkara. Dicatat betul-betul. Yang pertama, Allah memuliakan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Allah menjadikan mereka lemah sehingga mereka tidak sombong. Karena bandingannya kalau umat-umat terdahulu itu tinggi badannya pun sudah beda dengan umat sekarang. Jangka umur waktunya pun juga beda usianya. Umat baginda Nabi Muhammad itu kurang lebih umurnya maksimal 60-70. Lebihnya itu bonus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau umat-umat terdahulu itu sampai ratusan tahun, sampai ribuan tahun. Kita ini dibuat umat yang umurnya pendek, nanti dijelaskan di sini supaya apa? Kita ini enak kedepannya, nanti bakal dijelaskan di sini. Yang pertama ini sebagai kita dijadikan lemah supaya kita tidak gampang sombong. Belum saudara. Yang nomor 2, Allah menjadikan mereka berbadan kecil sehingga nafkah tanggung jawab mereka tidak berat. Kalau orang dulu itu besar-besar, tinggi-tinggi, tingginya nggak masuk akal sudah. Nah ini berat buat mereka. Tapi umat baginda Nabi ini tidak dijadikan setinggi itu. Yang nomor 3, Allah menjadikan mereka berumur pendek sehingga dosa mereka sedikit. Kalau umat-umat terdahulu ribuan tahun, bayangkan hisabnya di yaumil qiyamah. Bayangkan hisabnya di kuburan. Ribuan tahun, ratusan tahun. Nah kita umat baginda Nabi ini tidak sampai segitu hasilnya. Ini supaya apa? Supaya hisab kita tidak berat. Lalu yang nomor 4, Allah menjadikan mereka bukan dari golongan orang kaya sehingga apa? Hisab mereka ringan. Makanya kalau doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jangan Allahumma hasibni hisaban yasiro, itu tidak boleh. Ya Allah, hisabkanlah saya dengan hisaban yang mudah. Langsung saja ya Allah, masukkan hamba ke surgamu tanpa hisab ya Allah, beri hisab. Nah ini termasuk adab daripada doa. Yang nomor 5, Allah menjadikan mereka umat akhir zaman sehingga tempo waktu mereka tinggal di alam kubur tidak lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking mulianya umat baginda Nabi ini, kita dijadikan umat akhir zaman. Bayangkan umat-umat terdahulu mereka nunggu kiamat itu masih berapa lama lagi. Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan kita umat akhir zaman ini luar biasa. Yang nomor 6, Allah menjadikan mereka umat terakhir sehingga kesalahan yang mereka lakukan tidak diejek-ejek umat kemudian. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di qasidah burda itu dikatakan bi akrami ruslikunna akramal umam. Dengan kemuliaan Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kita dijadikan sebaik-baik umat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil. Nah, cara bersyukur kepada kanjeng Nabi ini apa? Yang pertama, perbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, semaksimal mungkin mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi. Dari mulai yang kecil-kecil sampai nanti kalau sudah di komen yang kecil, yang besar. Contohnya, Bu. Halo, assalamualaikum. Baginda Nabi itu jika menoleh ke belakang, adabnya itu seluruh badannya noleh. Etikanya seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau mau makan cuci tangan dulu. Setelah makan kanjeng Nabi cuci tangan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini termasuk akhlak-akhlak yang mulia kanjeng Nabi yang mungkin kita bisa melakukan. Itu cara-cara supaya kita bersyukur kepada kanjeng Nabi. Yang pertama, perbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, istiqomah melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil. Nikmat kalau nikmat jadi mati Nabi. Nikmatnya luar biasa. Mungkin kalau lakukan dengan sekalian, insyaallah tidak keluar dari tempat mulia ini kecuali semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbana,
Jikalau di antara kita ada rezekinya yang mungkin belum Engkau luaskan rezeki kami ya Allah. Mudahkanlah semua urusan kami ya Allah. Orang tua kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan orang tua kami ya Allah. Orang tua kami semua ya Allah yang sudah meninggal dunia ya Allah, lapangkanlah kuburan mereka ya Allah. Berikan cahaya kepada mereka ya Allah. Tutup aib keburukan kami di hadapan mereka ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah yang belum menikah, yang masih ujian atau apa, jaga mereka ya Allah. Berikan mereka nasib betul, nasib baik dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau tetap memberikan kita sehat walafiat. Engkau mengabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, kami hanya meminta ya Allah setelah panjang umur dan sehat walafiat, Engkau mencabut nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo sareng-sareng sholat isya bersama sareng kula nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.